Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal seputar agama Islam. Pada video kali ini sahabat, kami akan memberikan informasi untuk kalian semua, yaitu tentang cara agar tidak stres menurut Islam. Nah, sebelum kita bahas apa saja sih cara supaya kita ini tidak stres menurut agama Islam, jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih. Seperti diketahui, apabila stres merupakan suatu reaksi seorang baik secara fisik maupun emosional. Apabila terdapat perubahan dari lingkungan yang kemudian mengharuskan seseorang untuk menyesuaikan diri. Selain itu, stres pun menjadi bagian alam serta penting dari kehidupan. Namun jika berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang lama, hal ini kemudian dapat merusak kesehatan seseorang. Oleh karena itu sahabat, sudah seharusnya apabila setiap orang mencari tahu cara agar tidak stres. Dengan begitu kehidupan yang dijalani bisa menjadi lebih nyaman. Namun terkadang masih ada beberapa orang yang belum mengetahui cara agar tidak stres. Nah, pada kesempatan kali ini guys, kita akan membahas lebih lanjut tentang cara agar tidak stres. Maka silakan sahabat simak satu persatu dikarenakan ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Dampak stres pada kesehatan. Stres yang berkepanjangan dapat memicu berbagai penyakit sahabat. Ketika stres, tubuh kita akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang akan membuat jantung bekerja lebih cepat. Selain itu, hormon-hormon ini kemudian juga akan membuat seseorang menjadi lebih mudah merasa lelah. Selain itu, daya tahan tubuh seseorang yang sedang stres juga akan terus mengalami penurunan. Pikiran yang stres pun akan membuat tubuh menjadi lebih sulit dalam melawan virus ataupun bakteri sahabat. Serta pastinya kalian pun sahabat menjadi lebih mudah terkena penyakit. Terdapat beberapa penyakit yang bisa kalian alami ketika stres. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan pencernaan seperti diantaranya iritasi usus besar, kolitis ulceratif, gastritis, dan juga GERD. Selanjutnya nomor 2, masalah pada kulit serta rambut seperti diantaranya rambut rontok permanen, eksim, psoriasis, dan juga jerawat. Selanjutnya nomor 3, disfungsi seksual seperti diantaranya ejakulasi dini, impotensi, serta hilangnya hasrat seksual. Selanjutnya nomor 4, gangguan menstruasi atau memperparah gejala PMS. Lalu nomor 5, obesitas serta gangguan makan lainnya. Selanjutnya nomor 6, penyakit kardiovaskular seperti diantaranya stroke, serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit jantung. Lalu nomor 7, gangguan mental seperti diantaranya kecemasan, depresi, juga gangguan kepribadian. Dan yang terakhir, sakit kepala dan gangguan tidur. Lalu bagaimana sih cara mengatasi stres menurut Islam? Maka berikut adalah beberapa cara yang bisa kalian lakukan sahabat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salah satu ayat, apakah mereka tak melihat Allah, Dia yang kemudian menciptakan langit dan bumi, dan tak lelah dengan menciptakan mereka, mempunyai kekuatan untuk menghidupkan orang mati. Dia juga mempunyai kuasa atas berbagai hal. Ketika stres melanda, ingatlah bahwa kita tak hidup sendirian di dunia ini sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun demikian dekat dengan hambanya, serta akan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Namun seringkali kita lupa dan membuat diri menjadi lebih sibuk pada perasaan stres yang ada. Oleh sebab itu sahabat, kita bisa melepaskan kecemasan dan membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja, bahkan sekalipun belum dapat melihat hikmah di balik segala sesuatu. Maka usahakan kita harus mengenal kepada Allah dan lebih dekat kepada Allah. Kita contohkan, rajinlah sholat, rajinlah untuk bersedekah, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 2, menjalankan sholat. Di dalam salah satu ayat yang artinya, dan kalian semua mintalah pertolongan dengan cara dilengkapi juga dengan kesabaran serta mengerjakan sholat, karena sesungguhnya sholat berat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Sholat dapat menjadi solusi sahabat bagi kita semua untuk menghilangkan stres dan berbagai kecemasan yang kita miliki. Kita dapat menyerahkan diri kepada Allah, karena ialah yang kemudian mengendalikan semua hal. Malahan dengan menjalankan sholat sahabat, hati akan tenang, pikiran akan cerah,
sehingga apapun yang kita lakukan bisa menjadi solusi yang sangat tepat dalam menghilangkan stres tersebut. Selanjutnya nomor 3, gunakan akal pikiran untuk mencerna masalah. Di dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dalam keadaan sujud serta berdiri, sementara ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah bahwa adakah sama mereka yang mengetahui dengan orang-orang yang tak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat menarik pelajaran adalah ia ulul albab. Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah berfirman bahwa kita umatnya diperintahkan untuk menggunakan akal dibandingkan dengan hawa nafsu. Sebab seringkali saat menghadapi tekanan, perasaan kita cenderung mendominasi dibandingkan dengan akal pikiran yang bersifat rasional. Padahal pemecahan masalah hanya akan didapat saat kita mampu berpikir dengan menggunakan akal yang jernih, sahabat, bukan dibalut dengan perasaan-perasaan berkecamuk, apalagi dengan hawa nafsu. Untuk itu, gunakanlah akal pikiran supaya kemudian masalah yang tengah kita hadapi bisa diselesaikan dengan baik, karena Islam sudah memerintahkannya sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya nomor 4, bergaulah dengan orang-orang baik. Tertera di dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian, kecuali bagi mereka yang beriman serta beramal salih, serta saling menasihati di dalam kebenaran, serta saling menasihati di dalam kesabaran. Dengan kita bergaul bersama orang-orang yang baik dan soleh, maka kita kemudian akan terkondisikan dan diingatkan mengenai hal-hal yang baik, meskipun kita berada dalam keadaan stres, sahabat. Teman-teman yang solih kemudian akan mengajak kita untuk kembali mengingat Allah dan bersabar dengan apapun yang tengah kita cemaskan, khawatirkan, dan berbagai hal berat yang tengah kita alami. Orang-orang yang seperti ini memang sulit untuk dicari, namun demikian begitu mahal karena sangat berharga baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yang terakhir, berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Memahami serta turut membantu meringankan penderitaan orang kemudian dapat mengurangi kecemasan serta stres. Dengan mengetahui kita telah melakukan sesuatu yang berarti, dengan begitu sahabat, kita menjadi lebih memahami bahwa sebenarnya ada banyak orang yang mempunyai kesulitan lebih dari kita. Mungkin dengan melihat hal ini serta berbagi dengan siapapun, kita akan menjadi orang yang lebih bersyukur, lebih bahagia, dan berbagi depresi yang ada di pikiran dapat terkikis pelan-pelan. Nah, itulah sahabat, bagaimana cara agar kita tidak stres menurut Islam. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk sahabat semua, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.